Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmika Sibagariang dengan NIM 20.03.02.008 dari Prodi Agribisnis Angkatan 2020 Unit B dengan mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Ki Agus Muhammad Zain Basriwijaya, SPI, MSI. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda sebagai pemenuhan ujian praktikum dalam mata kuliah ekonometrika. Langsung saja kita masuk kepada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji persyaratan yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditunjukkan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLEU atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Dan uji asumsi haruslah dipenuhi pada analisis regresi linier berganda serta tidak pada regresi linier sederhana. Sebelum melakukan pengujian uji asumsi klasik terdiri dari 4 jenis. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji multikolinearitas, dan yang keempat uji heterokedastisitas. Tahap yang pertama, kita telah memasukkan data ke aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS, klik pada variabel view, pada nama kita ketik X1, di tipe numerik, di width 8, di desimal 0, pada labelnya kita ketik data harga komoditi. Pada valuesnya none, missing none, columns 8, pada all-nya right, dan measure-nya adalah scale. Pada baris kedua kita ketik X2, sama seperti tadi, hanya pada labelnya kita ketik pendapatan konsumen. Dan pada baris ketiga kita ketik I1, sama seperti tadi pada menunya. Pada label kita ketik kuantitas permintaan. Untuk mendapatkan hasil uji asumsi klasik, ada beberapa pengujian yang kita lakukan. Yang pertama ada uji normalitas. Langsung saja klik pada data view, lalu isi data yang diperoleh dari Microsoft Excel kita copy satu persatu. Kita pindahkan ke aplikasi SPSS di kolom X1 juga. Begitu selanjutnya. Setelah semua data telah di-copy, kita klik pada menu Analyze. Pada Regression, kita klik Linear Regression. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Untuk dependent, kita masukkan kuantitas permintaan atau Y1. Di kolom dependent, kita masukkan data harga komoditi atau X1 dan pendapatan konsumen X2. Nah, pada plots, kita klik di kolom Y itu spreadsheet, dan pada kolom X itu spread. Lalu kita centang pada histogram dan normal probability plots. Lalu klik continue, setelah itu tekan OK. Kita akan menunggu outputnya.
Inilah hasil output dari uji normalitas. Selanjutnya kita akan masuk pada uji autokorelasi. Sama seperti tadi, kita sudah mengcopy data dari Microsoft Excel ke SPSS, lalu klik menu Analyze, pilih Regression. Linear regression akan muncul seperti kolom tadi. Pindahkan dependen ke Y1 dan independen ke X1 dan X2. Klik pada statistik, kita centang pada model fit, estimates, dan Durbin Watson. Klik continue lalu tekan OK. Kita akan menunggu hasil outputnya. Ini adalah hasil output dari uji autokorelasi. Selanjutnya kita akan masuk ke uji multikolinearitas. Sama seperti tadi, kita telah mengcopy data dari Microsoft Excel ke SPSS. Klik menu Analyze, pilih pada regression, linear regression. Sama seperti tadi akan muncul kolom seperti ini. Pada kolom dependen kita masukkan Y1 atau kuantitas permintaan, dan pada kolom independen kita masukkan X1 dan X2. Setelah itu kita klik pada statistik, kita centang pada model fit, estimates, dan kolinearital diagonatis, dan Durbin Watson. Kita klik continue lalu tekan OK. Kita akan menunggu hasil outputnya. Ini adalah output dari uji multikolinearitas. Pengujian terakhir pada uji asumsi klasik ada uji heterokedastisitas, dan untuk pengujiannya hanya menampilkan scatter plot saja. Ini adalah scatter plot untuk uji heterokedastisitas. Nah, untuk pengujian asumsi klasik kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada pengujian regresi linear berganda menggunakan SPSS. Selanjutnya pada uji regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sama seperti pengujian asumsi klasik sebelumnya, kita sudah menyediakan data di Microsoft Excel. Selanjutnya kita buka lembar kerja SPSS, klik pada variabel view, dan sama seperti uji asumsi klasik kita isi pada nama X1, X2, Y1, dan pada label data harga komoditi, pendapatan konsumen, kuantitas permintaan, dan untuk menunya sama seperti uji asumsi klasik sebelumnya. Selanjutnya klik pada data view. Nah, di sini data yang di SPSS sudah di-copy dari data Microsoft Excel sebelumnya. Di uji regresi linear berganda, kita harus melakukan beberapa pengujian. Yang pertama itu ada uji validasi. Kita klik menu Analyze, kita pilih Correlate, kita pilih Verified. Masukkan semua data ke kolom variabel. Kita centang Oke. Nah, ini adalah output dari uji validasi. Untuk langkah selanjutnya, kita akan masuk pada uji reliabilitas. Sama seperti tadi, kita klik pada menu Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analysis Scale. Pada muncul kolom seperti ini, kita masukkan semua data tersebut ke kolom item. Nah, kita klik pada statistik, pilih Scale, If Item, dan Correlation, terus Continue, lalu tekan OK. Ini hasil output dari uji reliabilitas. Dan selanjutnya kita akan menguji normalitas. Sama seperti tadi, klik menu Analyze, pilih Regression, klik Linear Regression. Untuk muncul kolom seperti ini, kita masukkan data yang Y1 ke dependen, data X1, X2 ke independen. Lalu kita pilih pada plot, kita masukkan Z-sheet ke kolom Y dan spread ke kolom X, centang histogram, dan centang normability plot. Kita klik continue. Selanjutnya kita klik pada save, kita centang pada unstandardized, kita centang, lalu pilih continue, lalu kita tekan OK.
Kita akan menunggu outputnya. Ini output dari uji normalitas. Dan untuk pengujian terakhir dari uji regresi linier berganda, kita pilih menu Analyze, kita pilih Non-Parametric Test, lalu legasi dialog, 1 sampel KS, kita masukkan data unstandard set ke kolom test variable list, kita centang normal, lalu kita tekan OK. Lalu kita akan menemukan output dari end-part test. Sampai di sini saja video uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda dari saya. Jika ada salah kata dan salah pengucapan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu dan videonya yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.